Andra dan Laras duduk di meja makan mewah, tersenyum lebar, memegang tangan satu sama lain. Suasana hangat, cahaya lampu kuning keemasan, latar ruang makan modern dengan vas bunga di tengah meja, gaya fotografi realistis, fokus pada ekspresi bahagia. Andra, pria muda berwajah tampan dan rapi mengenakan kemeja putih dan jas hitam, berdiri di taman dengan buket bunga mawar merah. Latar senja hangat, pencahayaan lembut, ekspresi penuh cinta. Andra duduk sendirian di ruang tamu modern, lampu remang, fokus pada ponsel di tangannya. Wajah serius penuh rahasia, layar ponsel memancarkan cahaya biru. Rani, wanita berambut panjang bergelombang, mengenakan blazer hitam dan blus putih, duduk di meja kantor dengan secangkir kopi, menatap ponsel dengan senyum tipis. Latar ruang kerja minimalis modern. Laras, wanita muda cantik berambut hitam lurus panjang, mengenakan dress elegan berwarna krem, duduk di sofa ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Cahaya matahari sore masuk dari tirai tipis. Dima, pria berpenampilan santai dengan kaos hitam dan jaket jeans, duduk di kafe kecil, memandang ke arah pintu dengan ekspresi penuh kerinduan. Latar interior kafe dengan lampu gantung hangat. Ada malam-malam, ketika Andra pulang lebih larut dari biasanya, ia beralasan rapat atau makan bersama klien. Padahal ia sedang bersama Rani di sudut kafe kecil. Laras mendengar alasan itu tanpa curiga, atau mungkin pura-pura tidak curiga. Begitu pula Laras, pernah suatu sore ia pulang membawa aroma parfum yang tak biasa. Andra bertanya sekilas, lalu melupakan begitu saja, mengira itu hanya parfum rekan kantornya. Mereka hidup dalam keseimbangan aneh, seperti dua penipu yang saling melindungi kebohongan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar mau mengungkapkan kebenaran, karena itu berarti mengakui dosa sendiri. Namun, tak ada rahasia yang bisa selamanya terkubur. Suatu malam, Andra meninggalkan ponselnya di meja makan saat ia mandi. Sebuah pesan masuk dari Rani, lengkap dengan emoji hati. Laras membacanya dengan tangan sedikit gemetar, hatinya panas. Tapi anehnya ia tidak langsung marah, sebaliknya, ia hanya tersenyum miris, menyadari bahwa mereka sama saja. Ia menaruh kembali ponsel itu di tempat semula, seakan tidak pernah menyentuhnya. Saat itu juga ia sadar, tak ada gunanya berteriak atau menangis. Ia sendiri menyimpan ratusan pesan dari Bima di ponselnya. Malam itu, makan malam mereka terasa hambar, sendok dan garpu hanya beradu tanpa kata. Mata mereka bertemu, tapi tak ada senyum yang muncul. Andra tahu Laras sudah melihat pesan itu. Laras tahu Andra sudah mencium aroma pengkhianatan sejak lama. Namun, keduanya memilih diam. Diam menjadi benteng terakhir agar rumah itu tetap utuh. Setidaknya di mata orang lain, mereka tahu, jika satu kata saja keluar, semua akan runtuh. Hari-hari berikutnya, mereka kembali bermain peran, tertawa di depan teman, saling memuji di media sosial, memamerkan kebahagiaan yang tak lagi mereka rasakan. Di kamar tidur, mereka tidur membelakangi sentuhan yang dulu hangat kini hanya formalitas. Ciuman selamat pagi berubah menjadi sekadar kebiasaan, tanpa rasa. Kadang, salah satu dari mereka menatap foto-foto lama di ponsel, mencoba mengingat bagaimana rasanya mencintai dengan tulus, tapi yang ada hanya rasa asing yang semakin tebal. Kebohongan itu membuat mereka saling terikat, seperti dua tahanan yang diikat rantai yang sama. Mereka tidak bisa pergi tanpa menyeret aib masing-masing keluar ke dunia. Suatu hari, Andra bertemu Rani di lobi hotel. Senyumnya lebar, tapi ada rasa bersalah yang menggelayut di matanya. Ia tahu, semakin lama ini berlanjut, semakin sulit ia kembali. Di sisi lain, Laras bertemu Bima di sebuah kafe kecil. Tangan mereka bertauk di bawah meja. Hati mereka berdetak cepat. Namun, di sudut hatinya, Laras merasa lelah dengan kebohongan yang harus ia jalani setiap hari. Hujan turun deras malam itu. Andra dan Laras duduk di ruang tamu, saling memandang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, hanya kesadaran yang begitu telanjang. Mereka tahu hubungan ini sudah lama retak, manis di depan, asin di belakang, dan rasa itu kini memenuhi setiap sudut rumah mereka. Pada akhirnya, mereka tetap memilih mempertahankan topeng itu, bukan karena cinta, tapi karena takut pada apa yang akan terjadi jika topeng itu dilepas. Rumah itu tetap berdiri, tapi hanya sebagai panggung, dan mereka, dua pemeran utama, terus memainkan peran yang semakin mereka benci.